Kalau ya ini fungsi transfer open loop. Kalau fungsi transfer closed loop apa? Fungsi transfer closed loop. Ada yang tahu? Ya, YS per RS. Ya. YS per RS. Saya udah nggak masalah lagi nih ya, YS per RS hitungnya gimana? Ada yang tahu? Dengan melihat aja bisa lihat nggak? YS per RS apa? Ini. 2 kali S plus 2. Oke. Langsung coba akhirnya bisa nggak? Coba ini. Kalau dilihat-lihat pasti udah langsung kelihatan. Anda tahu jawaban akhirnya kalau dilihat-lihat saja. Itu hebatnya kalau udah sekarang udah level ini. Lihat-lihat aja udah tahu. Hasil akhirnya. Bisa nggak hanya lihat-lihat aja lihat hasil akhirnya. Ini X kuadrat. Terus ditambah 2 tambah KS ditambah 3 tambah 2K. Nanti Anda cobalah, ini harus bisa nih. Kalau saya sudah latihan, nanti ini pembilangnya penyebutnya ini, terus ditambah yang di atas. Karena ini K dengan S berarti gabung dengan 2. Ini 2K gabung dengan konstanta 3. Kira-kira gitu ya. Ini fungsi transfer closed loop. Tapi untuk root locus yang kita pakai fungsi transfer closed loop. Ya. LS-nya berarti sama dengan S tambah 2 dibagi S kuadrat tambah 2S tambah 1. Ini harus difaktorkan nih. Apa nih? Nah ini harus difaktorkan sama seperti waktu minggu-minggu pertama. Ya. S kuadrat tambah 2S tambah 1 sama dengan S tambah 1 kuadrat. Tambah 3 ya. Tambah 3. S tambah 1 kuadrat ditambah 2. Ya ini kan teman-teman S kuadrat tambah 2S tambah 1. Kemudian tambah 2. Atau sama dengan S tambah 1 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat. Ya jadi akar-akarnya nanti ya ketahuan ya. Ini akarnya adalah S tambah 1 kurang J akar 2. S tambah 1 tambah J akar 2. Ya. Salah 1 kalau J akar 2, kuadrat tambah 2 ya. Jadi sekarang kita bisa gambar. Pertama-tama kita harus gambar dulu. Ya, akarnya pertama-tama di minus 2, 0, ya, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2, 0. Kemudian minus 1 tambah J akar 2, nah, ini minus 1, ini J1, ini J2, minus J1, minus J2, ya, minus. Sir, maaf sir. Ya. Bisa tolong diulang sir, itu yang di atas S plus 1 kuadrat itu dari mana sir? Ini, ya ini udah, gitu, sir. Anda udah ketinggalan. Ya. S tambah 1 itu yang karena 2 ini dibagi 2. 2 per 2 sama dengan 1. Untuk faktorisasinya berarti harus S tambah 1. Karena nanti ini hasilnya S kuadrat tambah 2S tambah 1. Paling tidak yang ininya udah pas dan ininya udah pas. Tinggal yang ininya 1 berarti kurang 2 lagi biar jadi 3. Anda buka lagi catatannya ya. Ini udah faktorisasi begini ya. Yang di tengahnya bagaimana? Masih ingat nggak waktu Laplace? Ya, waktu Laplace kan udah begini berkali-kali. Q1 juga S kuadrat tambah 4S
tambah 12. Gimana hitungnya ya? Gimana? Ini kan ada 4, berarti harus S tambah 2 kuadrat. Karena ini S kuadrat tambah 4S tambah 4. Nanti sisanya 12 dari 4, 28 ya. Perlu ditambah akar 8 yang dikuadratkan. Kira-kira gitu. Akar 8 kuadrat kan 8 juga. Cuma biar tahu ini kuadrat dan kuadrat. Nanti bisa ditulis S tambah 2 kuadrat tambah akar 8 kuadrat. Kira-kira gitulah. Ya. Ini udah standar ya. Jadi tengahnya dibagi 2. Baru dan lain-lain. Ya. Ini kalau nggak tahu juga ya repot sih. Di kuis pertama juga udah itu kita bahas ya. Berkali-kali dibahas, berkali-kali ya. Jadi kalau mungkin Anda nggak ada waktu kuliahnya ya. Wajar aja sih. Ya. Kalau nggak hadir mau gimana? Ya, kelas ini repot nih emang. Nggak tahu kenapa makin kesini makin terasa kelas online hybrid ini udah nggak benar nih. Ya, ini coba mahasiswa begini nih. Tiap kali 2 minggu libur gitu ya, gara-gara shift 2 gitu ya. Ini juga nih, libur. Sekarang libur lagi nih, udah nggak izin nih. Ya, permission. Ya, gimana caranya bisa bertahan hidup nih, mahasiswa seperti ini ya. Dari 16 minggu kuliah, setengah nggak hadir, tapi berharap bisa bagus nilainya, bisa lulus. Nggak ngerti saya. Ya, mahasiswa kelas teknik industri. Bukan hanya satu nih, sudah berapa nih. Ini yang diam-diamnya Anda bisa lihat ya, sekarang saya sharing aja ya. Saya udah bilang aturannya siapa yang bicara baru di absen dat ya. Parahnya bukan main. Banyak yang hanya diam aja terus. Enggak bicara. Udah tadi apalagi ya, waktu ada rapat, ternyata satu kaprodi bilang mahasiswinya waktu datang offline pun udah gak belajar. Yang satu manikur pedikur dengan menggosok kuku teman yang sebelahnya. Bayangin aja, dosen harus pura-pura nggak lihat ya, pura mahasiswinya saling buka salon di kelas ya, yang satu mengikir kuku temannya, itulah kira-kira. Ya itulah ya suka dukanya ya. Oke, sekarang jadi kalau udah tahu begini kita akarnya sekarang di -1 tambah J akar 2, misalnya itu tambah akar 2 1,4 di antara 1 dan 2 ya. Jadi di sinilah ya. Ya di sini namanya pool, kita coret. Dan ini sini ya. Ini nanti itu ya, nanti ceritanya nanti. Sekarang kita kan satu persatu. Kita nggak bisa langsung ke sana karena aturannya harus dijalanin dari satu rumus ke dari satu aturan ya, misalnya kenapa lagi membangun rumah harus beresin taman dulu padahal gedungnya belum selesai gitu ya, misalnya itu kan sulit nanti, rusak lagi nanti, apa tamannya bakal begitu nggak jelas ya. Aturan pertama dulu nih, jadi ada end branch akan berawal di pole dan berakhir di zero ya. Start ceritanya di pole, akhir ceritanya di zero. Nah, Anda bisa lihat sini, startnya di pole, akhir ceritanya di zero. Nah, pole-nya ada 2 ya, nomor 1 dengan nomor 2, akhir ceritanya di zero ya, berarti ada satu pole at infinity ya, n sama dengan 2, m sama dengan 1 ya, n minus m sama dengan 1. Berarti jawabannya ada satu zero di tak hingga, di infinity ya, di infinity atau tak hingga di infinity. Itu rule 1 ya, rule 1. Kemudian buka lagi ya, rule 2. Di sebelah kiri
akar yang bernomor ganjil sampai ke nomor genapnya adalah root locus. Ya, ini khusus untuk akar-akar yang ada di sumbu real, ya, on the real axis. Kalau yang ada di real axis dia akan begitu. Ya, jadi ini nomor 1 nih. Kalau kita mau beli nomor, nomor 1, nomor 2-nya nggak ada. Seperti contoh di sini, kalau contohnya 1 ya berarti di sebelah kirinya punya dia semua. Ya, berarti kita bisa gambar, katakanlah pakai warna hitam, ini root locus semua. Ini root locus. Nah, itu root locus ya. Rule 2, kita bisa tulis di sini, sesuai dengan rule 2. Ya. Sesuai dengan PPT berapa tuh, pasal 24 ayat apa, PPH berapa lah. Saya selalu ngeri kalau dengar baca itu kalau saya baca itu di laporan pajak ya. Banjir ya. Tolong nyalakan ya slide-nya, apanya? Oh, poinnya. Ya, berdasarkan rule ini. Oke. Rule 2-nya beres, sekarang rule 3. Angle of asymptote dan angle of ya. Sekarang rule 3 kita kerjakan rule 3. Ya. Sudutnya berapa? Kalau saya udah pengalaman udah tahu ini ada sudutnya bakal 180 karena dia hanya ada n minus n-nya sama dengan 1. Tapi kalau kita mau coba ya silakan ya. VL sama dengan 180 derajat tambah 360 derajat kali L minus 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1 ya berarti sama dengan 180 derajat tambah 360 derajat kali L kurang 1. L-nya itu bilangan apa saja, bilangan bulat, ya, integer. Ya, katakanlah saya pilih L sama dengan 0. Mau L sama dengan 0 atau mau berapapun sebenarnya, nah, khusus untuk kasus ini sama. Tapi untuk kasus lain bisa ada berbeda-beda hasilnya ya. Karena ini hanya perkalian 360 derajat diputar-putar ya, 180 tambah 360 derajat ya 180 lagi ya. Akan menunjuk ke sebelah kiri ya. Kalau L-nya sama dengan, L-nya bukan 0, yang paling bagus itu L-nya sama dengan 1. Jadi L sama dengan 1 yang paling nyaman. Kenapa? Kalau 1 nanti dia jadi, 1 kurang 1 jadi 0. Ini sama dengan 180. Kalau L sama dengan 2 itu bukan jawaban. Karena 360 tambah 400, 360 tambah 180, 540 ya sama aja dengan 180 ya. Jadi jawabannya hanya 1. Berarti di rule 3-nya rule 3 di 180 derajat ya. Akan ada di arah sini. Dan ini memang di arah sini. Berarti ada 0 di sini, 0 di tahingga ya. Katakanlah kalau saya gambar 0 di tahingga. Di tahingga. Ya. Tahingga maksudnya ya mau di berapapun kali nanti dia akan bergerak terus ke sebelah kiri, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Bukan masalah kestabilan lagi di sana, karena dia udah di sebelah kiri. Ya. Rule 1, rule 2, rule 3 udah dia diaplikasikan. Ya, sekarang rule 4. Angle of arrival, karena dia di sini adalah pole, karena dia kan startnya di pole, start di pole, finish di 0, finish di 0. Start di pole itu kalau start berarti departure,
ya, departure, keberangkatan, terminal keberangkatan. Ya, kalau finish di zero berarti terminal kedatangan ya, arrival. Ya, like that one. Kalau di departure berarti kita harus pakai rumus yang departure. Ya. Sekarang kita coba pilih titik yang dekat dengan salah satu polnya ini. Ya. Katakanlah titiknya mau dimanapun boleh, ya. Mau di sini, mau di sana, di sana. Ya. Ya. Jadi pengaruh sudut akan sangat besar untuk kalau posisinya ganti dari sini atau dari sana atau dari sini. Pengaruh sudutnya akan sangat besar untuk si pol yang ini. Tapi untuk yang ini sama aja, ya. Mau di kiri, mau di kanan sama aja, kira-kira gitu. Ngerti nggak kira-kira? Misalnya ini rumah, ya. Bentar dulu. Ini ada orang, ya. Rumah itu rumah ini arahnya di mana? Dia bilang arahnya di barat laut, timur laut, ya, timur laut. Ya. Mau rumahnya ini pindah sedikit ke sebelah sana, atau mau pindah sedikit ke sebelah sini, rumahnya tetap di timur laut sama dia, ya, karena katakanlah jaraknya jauh ya, jadi rumahnya itu tetap berada di timur laut sama dia. Ya. Tapi kalau ada orang ada di sini berdiri, ya, kalau orangnya berdiri di sini, ya. Kalau rumahnya di sini berarti rumahnya di mana? Utara, Pak. Di utara bagi dia. Ya. Kalau rumah di sini bagi dia di mana? Di timur laut. Kalau di sini di mana? Udah arah barat. Mau pergeserannya 1 meter, 2 meter, atau 10 meter, ada arahnya bagi dia kontribusinya lebih besar. Tapi bagi yang jauh jaraknya, ya beda segitu nggak ada artinya. Ya, kita mau mencari kontribusi sudut yang si V atau psi, pol, saya lupa lagi. V. Namanya, bentar ya, namanya kadang-kadang lupa nih, udah lama nggak ngajar. Nah ini untuk pol dia V untuk pol V. Untuk pol V, berarti kalau dia V berarti ya kita mencari sudut V yang di sini. Ya. V yang di sini. V di sini nggak terpengaruh. Nah sekarang coba kita lihat, ya titik ada dekat di sini, dia baru mulai berangkat. Ya, katakanlah dia baru mulai berangkat, kita nggak tahu posisinya di mana, di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Coba kita anggap dia di nomor 1. Ya. Titik dekat aja gitu. Ya, dekat dengan silang ini tapi jauh dari zero dan jauh dari pol ini. Sekarang kita coba lihat, kalau di titik ini kontribusinya berapa? Berarti ini adalah V1. Dari titik ini kontribusinya ke sini berapa? Ini berarti V1. Ini psi1, psi1. Di sinilah baru sesudah itu kita masukkan ke rumus ini. Pertanyaannya, Anda udah bisa belum jawab di mana berapa nilai V1? Berapa sudut ini? Kalau nggak jawab juga ya repot sih. 90, Pak. Ya, artinya 90 derajat. Kan tegak lurus. Ya. Kemudian sekarang psi1. Ini ya udah. Kalau sempat nggak bisa jawab ini ya udah bergelimpangan, udah. Ya. Kalau nggak bisa jawab udah langsung, belum jauh kemana udah ketahuan nggak sampai, ya. Itulah kejamnya, ya. Melamar ABRI ya TNI, apakah bersedia ditempatkan di mana saja? Tidak, yang saya mau di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya. Ya udahlah, udah.
udah nggak bisa lagi mau masuk akmil, mau gimana pun bagus fisiknya kan. Karena kita harus siap ditempatkan di mana saja, misalnya gitu ya. Nah ini sus ini berapa? Erlangga, bisa jawab nggak? Saya tadi lihat namanya aja, ya. Jadi sudutnya begini nih, ya. Di sini 1, di sini akar 2. Berapa sudutnya? Itu aja sebenarnya. Ini kan tingginya akar 2, ya J akar 2. Ini J akar 2. Nah, ini J akar 2. Itu jawab. Oh, Anda ada jawaban PR ya? Coba nih saya bikin sini. Di sini 1, di sini 4. Berapa sudutnya? Cepat. Berapa sudutnya tuh? Cepat. Berapa sudutnya yang sini? Cepat. 1, 2, 3. Siapa itu? Erlangga tuh bukan yang jawab. 75,96 ter. 75 itu kan lebih besar dari 45 derajat. Ini kan nggak 45 derajat. Ke kanannya lebih jauh dari ke atas. Coba Anda pikir dulu. Kalau kita itu paling nggak itulah ya. Kalau ke kanannya sama dengan ke atas 3 itu 45 derajat ya. Tapi kalau ini 3, 1 ya pasti lebih kecil dari 45 derajat. Kalau 1, 3 pasti lebih besar dari 45 derajat. Itu dulu lah ya. Ya. Tapi ini 41 udah lebih banyak ke kanan daripada ke atas. Nggak mungkin 45 derajat. Ya. Ayo yang tadi jawab berapa jawabannya? Aryo Bimo. Nah itu 14,3 jawabannya ya. 14,036 ya. Jadi kalau nggak bisa ya itu udah lampu kuning ya. Inverse tangen dari akar 2. Ya, jadi inverse tangen dari akar 2. Inverse tangen dari akar 2. Berapa jawabannya? Adalah 54,7 derajat. Ya. 54,7 derajat. Tapi ceritanya bisa lain lagi yang untuk kuis dan lain-lainnya. 54,7 derajat. Baru kita lihat di sini, ya V di titik yang akan berangkat harus berapa? Ini harus berapa? Ya, supaya bisa memenuhi 180 derajat. Ya, sama dengan jumlah C ya 54,7 derajat dikurangi jumlah ini ya kurang 90 derajat dikurangi 180 derajat. Ini L-nya kita pilih yang paling nyaman ya, L sama dengan 1. L sama dengan 1 jadi lewat dia. Berapa nih jadinya? 54,7 dikurang 90 kurang 180 minus 215,3 ya, minus 215,3 derajat atau sama dengan jam 5 kurang 3/4 sama jangan jam 5 kurang 3/4 sama dengan jam 4/4 ya. Jam 6 kurang 1/4 sama dengan jam 5 3/4 atau jam 5 45 menit. Jadi kalau dia minus begini artinya dia dari sini muter ke sebelah sini sejauh 215 derajat. Kenapa nggak kita hitung dari sini belok ke sana? Ya, kita hitung dari sini belok ke sana. Nah, jadi kalau kita mau hitung sini belok ke sana ya ditambah 360 aja. Ini sudah 19,3 ditambah 360 derajat. Ya, sama dengan 144,7. 7 ya 144,7 derajat. Ya. Oke, jadi dia akan berangkat di sudut 144,7.
Semoga aja benar jawaban saya ya, begini. Jadi nanti dia akan berangkat, ternyata dia harus berangkat ke arah begini. Ya, 144. Kenapa? Saya ngitungnya kan dari sini ya ke atas ini 90 sampai ke sini sampai ke sini 135 ya 90 45 144 berarti lebih dari itu ya, lebih dari arah timur laut ya, timur laut ya. Kenapa timur laut ya, ke orang Jawa bilang di sini sebelah timur tapi ke arah laut ya, sepertinya begitu ya ujung-ujungnya ya. Nah, kira-kira gini 145 ini 135 ini 145 agak besar dikit lah, agak besar dikit. Ini arah berangkatnya baru dia entah kemana ya, arah berangkatnya baru entah kemana. Dari sini juga nanti akan dihitung sudutnya akan minus 144,7. Nah, ini ada yang lupa nih, harusnya dihitung alfanya. Coba kita hitung alfanya. Alfa itu titik asimtotnya, sudutnya 180. Asimtot nih salah nih gambar saya. Asimtot ini kan bukan berangkatnya yang dihitung. Ini saya anggap belok ke kanan lagi, salah. Pokoknya berangkatnya aja yang benar dulu. Bentar. Sana ya, minus 144. Kemudian alfanya sama dengan jumlah pol. Jumlah pol itu mana? Polnya adalah minus 1 minus J akar 2 minus 1 plus J akar 2 ya, dikurangi 0 minus 1, zeronya kan di minus 1 minus 2 ini kan pol yang pertama, pol yang kedua ya, ini pol yang pertama, pol kedua, zeronya ada di minus 2 berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah, kalian tahu? Untuk yang saya kerjakannya ada yang tahu hasilnya? Jawabannya adalah 0 ya. Minus J dengan plus J jadi 0. Minus J ini dengan plus J jadi 0. Minus 1 minus 2 jadi 0 ya. Jadi senternya di 0 ya. Jadi kalau mau digambar senternya di 0 dan dia arahnya 180 derajat ya. Nggak ada cerita sih, udah itu aja sih, nggak nambah-nambah ya. Nggak begitu seru ini, kalau yang lain baru lebih seru nanti gambarnya. Oke, rule nomor 3. Ini rule 3. Jadi jawaban Anda tulis rule 3. Menandakan Anda ngerti mengaplikasikannya. Rule 3. Sekarang rule 4. Rule 4. Rule. Rule 3 apa sih? Ini berapa banyak? Rule 3 dan rule 4. Ya. Rule 4. Ya. Dia berangkatnya ke sini ya, sesuai garis pink ini. Ya. Itulah kira-kira ya. Kemudian kita bisa ke rule 5 nih. Ya, rule number 5. Ya, rule number 5. Ya,
dia akan melintasi imaginary axis dengan membuat persamaan 1 tambah KLS sama dengan 0 di titik J omega tersebut. Ya, kita buatlah 1 tambah KLS. Tapi coba kita kerjakan ya. 1 tambah KLS sama dengan 0. Oke, kita buat untuk nomor 5. 1 tambah KLS sama dengan 0. 1 ditambah K kali S tambah 2 per S kuadrat tambah 2S tambah 3 sama dengan 0. Ya. Atau S kuadrat tambah 2S tambah 3 tambah KS tambah 2 sama dengan 2K sama dengan 0. Atau S kuadrat tambah 2 tambah KS tambah 3 tambah 2K sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah sekarang di sini kita ganti S sama dengan J omega 0. Ya, kita masukin J omega 0 kuadrat. J omega 0 kuadrat berapa? Ditambah 2 tambah K J omega 0 ditambah 3 tambah 2K sama dengan 0. Ya. J omega 0 kuadrat, J kuadrat berapa? Masih ingat? Min 1. J kuadrat min 1. Min 1. Nah, berarti ini jadi min 1. Min 1 kali omega 0 kuadrat berarti min omega 0 kuadrat. Ya. Oke. Ya. Min omega 0 kuadrat tambah tambah J 2 tambah K omega 0 ditambah 3 tambah 2K. Bagaimana membuat ini sama dengan 0? Yang realnya harus 0, yang imajiner harus 0. Mana yang real? Ini yang real. Ini angka, ini juga angka. Yang imajiner mana? Ini imajiner. Ya, ini imajiner. Berarti kita bisa tulis untuk supaya bisa 0, 2 tambah K omega 0 harus sama dengan 0, atau 3 tambah 2K kurang omega 0 kuadrat harus sama dengan 0. Ada nggak solusinya nih? Ya. Dua tambah K. 2 tambah K itu kan imajiner. 2 tambah K omega 0 kuadrat harus sama dengan 0. 3 tambah 2K kurang omega 0 kuadrat harus sama dengan 0. Gimana caranya? Ada nggak solusi untuk keadaan omega 0? Ya. J kuadrat, J omega 0 kuadrat, minus tambah 3K tambah 3 tambah 2K, 3 tambah 2K udah benar, 3 tambah 2K itu udah 0. Ini coba aja kita replace ya. Mana cara replace nih? Dari sini omega 0 kuadrat sama dengan 3 tambah 2K. Ya. 2 tambah K kuadrat kali omega 0 kuadrat harus sama dengan 0. Ya. Atau 2 tambah K kuadrat kali 3 tambah 2K harus sama dengan 0. Ya. Ya, K-nya harus negatif. Ya. K harus sama dengan minus 2 atau K sama dengan minus 3/2 katakanlah ya. Minus 3/2. Ya. Ya, ini kan nggak mungkin ya, karena kalau K lebih kecil daripada 0, K lebih kecil daripada 0,
ini biasanya nggak saya hitung ya. Jadi kalau sekarang saya hitung agak aneh juga ya. Bentar ya. Ada nggak jawabannya? Kalau K-nya ditulis min 2, K-nya minus 2, harus memenuhi untuk kedua-duanya. 2 tambah K kuadrat. Oh, salah. Bentar ya, bentar. Mungkin lebih bagus kalau saya pecahkan dengan omega nolnya ya. Coba ya. Dari sini dapatkan omega 0 sama dengan 1/2 tambah K. Ya, 2 tambah K. Salah juga. Nggak juga. Nah, caranya ya. Mencari solusi dari dua pertemuan ini. Ya, kalau di sini jawabannya omega 0 sama dengan 0 atau K sama dengan minus 2. Kalau di sini jawabannya omega 0 sama dengan akar 3 tambah 2K. Ya, jadi kelihatannya nggak ada solusinya ya, karena di atas dia bilang dia harus minus 2, tapi kalau di bawah dia bilang harus 3 tambah 2K, bisa berapa aja. Katakan gitu lah ya. Jadi biasanya tidak ada solusi ya, tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Begitu aja lah ya, tidak ada solusi. Jadi sekarang kita di rule nomor 5 tidak berlaku ya. Kita tulis aja di sini. Rule 5 tidak berlaku ya, tidak berlaku. Artinya apa? Akar tidak menyeberang ya, akar tidak berpindah ya, akar tidak berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan ya. Tidak berpindah dari posisi stabil ke tidak stabil, kira-kira gitu lah ya. Sekarang rule nomor 6 ya. Rule nomor 6 kita lihat rumusnya begini. Nah, di sini baru kita pakai rule nomor 6 ya. Nah, sekarang kalau Anda udah punya masalah untuk penurunan segala macam, ya di sini makin kelihatan lagi permasalahannya ya. Kalau kita lihat rule nomor 6. Rule nomor 6. Ya. Gimana? Rule nomor 6. Apa B-nya? Kalian tahu B-nya apa? S tambah 2. Ya, S tambah 2. Dikalikan turunan terhadap S dari A-nya. A-nya yang mana? Yang bawah ini. S kuadrat tambah 2S tambah K. S kuadrat tambah 2S tambah 3. Ya. S kuadrat tambah 2S tambah 3. Dikurangi A. S kuadrat tambah 2S tambah 3. Dikali turunan B terhadap S. DS tambah 2 per DS. Nah, ini sekarang disamakan. S tambah 2. Apa turunannya nih? Turunan terhadap S dari S kuadrat 2S tambah 2. Dikurangi S kuadrat tambah 2S tambah 3. Dikalikan turunan terhadap S. Apa? 1. Kan S aja nih keturunan. 1. Berarti sini jadi apa? Dikalikan. Nah, ini dia. Saya udah tahu Anda banyak yang pusing nih ya. Udah gimana? Kalikan coba.
kuadrat tambah 2S kuadrat. 2S kuadrat ditambah 4S di sini tambah 2S tambah 6S ditambah 4 dikurangi S kuadrat dikurangi 2S dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ya. Ini apa nih? 2S kuadrat kurang S kuadrat, S kuadrat. 6S kurang 2S tambah 4S. 4 kurang 3 tambah 1 sama dengan 0. Nah ini kembali lagi masalahnya nih, 2S kuadrat tambah 4S tambah 1 sama dengan 0. Akarnya apa aja? Nah, udah masalah lagi ya. Jadi jebakannya bukan hanya satu ya, bukan hanya masalah uang. Ya. Misalnya mau udah nanti malah repot. Ya. Bentar ya. Bentar. Gimana? Udah ada bisa cereker nggak yang datang ke kampus nih? Datang ke kampus sih udah sepertinya 70% lulus nih karena udah hadir ke kampus dapat extra point terus ya 70% ya. Tapi di dunia ini mungkin aja kejadian yang 30%-nya gitu. Ya kan? Mungkin ya. Jadi walaupun peluangnya 99%, ya, kejadian yang 1% ya jadinya. Gimana itu? Ntar dulu. Untuk sekedar joke ya, tenang aja. Ya. Masa ada yang bisa ngerjain? S plus 2 kuadrat min 3. Ya ini pakai rumus itulah akar persamaan ya. Roots quadratic equation. Saya lupa bawa kalkulator jadi kita pakai ini aja. 141 ya. Masukin 1, 4 untuk Anda sih ya 4, 1 nah nih ini betul nggak? 4,2, 4,3 wah ini harus ini jawabannya harus ini ya minus 0,26 dengan minus itu minus 0,26. Jadi disinilah dia titik di mana dia terjadi percabangan. Ya, di titik di mana terjadi percabangan adalah di sini. Pertanyaannya, nah ini jebakan lagi. Yang mana yang benar? Di sini atau di situ? Di sini. Kita lihat lagi urut lokusnya. Minus 0,26 di urut lokus bukan? Bukan di root locus karena nggak ada lintasan. Root locus itu hanya di sebelah kiri dari minus 2 ya. Sebelah kiri dari minus 2 adalah root locus. Jadi kalau minus 0,26 bukan root locus, yang benar ya minus 3,73. Sekarang kita bisa gambar ya. Dia akan bertemu di minus 3,73 ya. Nah, jadi ceritanya gimana nih? Dia ujungnya akan di sini, berangkatnya dari sini, arahnya ke sini dan melalui titik ini. Ya. Bisa gambar nggak? Arahnya begini, bikin sudut 144, berangkat dari sini, melalui titik ini, dan ujungnya pasti ke zero. Ya, berarti kita gambar, ya, itu sampai ke sini. Ini, ya, dari sini juga berangkat ke sini. Nah, kira-kira gitu. Jadi mereka akan pergi, dan dari sini berpisah. Yang satu dapat pasangan yang di sini, yang satu dapat pasangan yang di sini, ya.
ya. Yang satu dapat kira-kira gitu inilah gambar fokusnya, dan kita bisa tahu dia selalu stabil karena nggak pernah ke daerah berbahaya, ya, nggak pernah dia ke daerah berbahaya dan dia selalu stabil. Sambil Anda berpikir, saya coba nyalakan MATLAB, hidupkan MATLAB supaya kita cek betul nggak angka-angkanya nih, ya, terutama angka yang ini nih yang saya lupa bawa kunci jawaban, tapi saya coba hitung, nih, ya, angka yang ini betul nggak? Minus 3,73, ya. Itulah dia. Kita coba lakukan itu, ya. Tinggal ketik R locus. Lumnya apa? BS itu 1, 2. Ini kan BS nya. S tambah 2, berarti koefisiennya 1 dan 2. Lum 1, 2. Ya. Denominatornya S kuadrat tambah 2S tambah 3. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ini dia. Jadi dia root locusnya. Tunggu lama, ya. Nah, dia jadi ini dia, ya. Kira-kira sketsanya jadi begini. Nah, ini kalau kita lihat sudutnya betul nggak segitu? Coba kita bikin, ya. Ini skalanya ini kalau 1 ke sini harus 1 ke sana. Jadi ini belum skala 1:1 nih, ya. Ke bawahnya dari 0 sampai -1 panjangnya segini. Dari sini 8 ke 7 segitu. Saya harus resize nih. Resize supaya dia sudutnya betul 45 derajat lah, ya. Dari 1 ke kanan sama dengan 1 ke atas, ya. Lagi 1 ke kanan, ya, 1 ke kanan, dari sini sampai ke sini ada 2. Panjang dari 0 ke -2 sama dengan 0 sampai ke 6. Kira-kira udah oke lah. Nah, ini dia gambarnya. Yang sudah sesuai skala, ya. Nah, ini sudutnya yang tadi itu. Kalau sekarang saya screenshot. Ya, apa ini kan membuka aplikasi apa jenis snipping tool aja namanya, bukan main. Ya. Ntar ya, saya coba screenshot baru kita on dia. Nah, bisa. Lanjut aja, ya, silakan, ya. Saya harus lanjut karena keterbatasan waktu, ya. Sampai ke sini. Aduh, apa yang menyebabkannya sangat lambat. Cek 1, 2, 3. Nah. Ya. Nah, yang ini tadi yang terus berapa? 141 derajat. Ya.
berangkatnya betul, dan di sini simetrisnya ya minus 104 derajat. Ya. Masalah ini gimana kita nggak penting, yang penting berangkatnya di mana ya. Ya sama seperti orang berangkat, udah berangkat dari rumah belum? Udah berangkat ya. Udah sampai di kampus belum? Belum sampai. Yang penting sampai di kampusnya, sampai tidak berangkatnya berangkat tidak ya. Masalah jalan ini nanti ini dikira-kira nggak ada masalah karena hanya sketsa ya. Jadi yang penting tadi titik-titik tadi sesuai aturannya, dan titik ini yang bisa kita lihat ya minus 3, sekian ya, menyerupai dengan hasil yang kita hitung ya, minus 3,73 tadi di pertemuan ini ya, minus 3,73 ya. Kalau mau di zoom bisa ya, di zoom di sini dengan saya kadang-kadang lupa, nah ini dia zoom in, diginiin sekali lagi ya, ini dia titiknya ya 3,732 dan sekian. Kamu zoom in lagi, ini angkanya udah dari kiri ke kanan bukan sama, mirip banget ya, 3,732 semua, cuma beda desimal keempat. Berarti jawabannya betul 3,73 ya, kira-kira gitu ya. Sekarang berjalan, nah inilah dia jawabannya untuk membuktikan bahwa perhitungan kita betul untuk tadi hasilnya. Ya, kita bikin lagi sini. Ya, minus 3,732. Gitulah kira-kira untuk menggambar ini ya. Jadi kemampuan Anda menggambar akan ditanya minggu depan, kita kemungkinan kuis kemudian dibahas lagi, kemudian kuis minggu depan tanggal 10 pembahasan, sesudah itu tanggal 17 UHS ya. Kira-kira gitulah ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini masih ya kasus gampang lah. Nah. Tadi kuis tanggal berapa ya, San? Bisa diulang pertanyaannya, saya kurang jelas. Tadi kuis di tanggal berapa sih? 10. 10. Saya nggak jelas pertanyaannya apa ya. Kuisnya di tanggal 3 atau 10, Sir. Maksudnya gitu tadi. Oh, kuisnya tanggal 3. Oh, tanggal ya. Kuisnya tanggal 3. Ya. Tanggal 10-nya kita bahas dan pertemuan terakhir. Baru tanggal 17 UAS ya. Tanggal 3 kuis ya. Minggu depan kuis lagi. Ya. Minggu depan kuis lagi. Ya. Bentar. Itu kira-kira ya. Ya. Bentar ya, saya harus kirim tanda tangan saya nih, outer deh. Tanda saya sini dulu ada. Bisa nggak dikirim ke ya, saya sudah jelas ya, nggak usah lihat semua orang. Bentar ya, saya kirim tanda tangan ke seorang.
Nah, sekarang coba kalau Anda diminta menggambar nih, ya. Ini diminta menggambar. Gambarkan kalau gampang perolehnya. LS sama dengan, ntar dulu ya, kita gambar yang mudah aja. Oke nih, S tambah 3 per S tambah 1, S tambah 7. Coba gambar. Bisa nggak? Gambar root locusnya. Saya berikan waktu mungkin 3 menit gitu. Ini mudah sekali. Hanya dekatan lagi ya? Saya udah share screen lagi kan? Udah, saya ingat lagi. Silakan, gimana cara hitungnya? Coba Anda aplikasikan aturannya, ada aturan 1, aturan 2, aturan 3, jadi gimana itu? Masih gampang itu ya. S tambah 3, S tambah 1, S tambah 7. Sketsa awal harus sungguh ya.
Kemudian gambar. Ini sumbu real. Ini sumbu imajiner. Nah, real imajiner. Langkah pertama apa? Jadi dia akan gak ada respon ya. Jadi kalau ketemu di harus bikin semuanya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di 3 0, gambar 0. Yang di 1 full, gambar full. Yang di 1 lagi di 7 full, gambar full. Yang mana root locus? Yang di sebelah kiri akar bernomor ganjil. Ini akar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomornya bukan berdasarkan bentuk, berdasarkan posisi aja. Ya, kalau begini. Ya, kemudian kita bikin garisnya, garis sebagai dia sebagai root locus. Dari sebelah kiri yang ganjil sampai ke genap. Ya, berarti ini root locus. Berarti ini root locus. Ya. Ada berapa akar di Tahingga? Ada berapa akar di Tahingga? Jawabannya ada 1, karena N-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 1. Ya, N minus M sama dengan 1. N-nya apa? Ini 1, 2. N sama dengan 2. Ini 1. Ya, M sama dengan 1. Berarti di mana Tahingganya? Udah jelas dari sini, ya Tahingga. Mana root locusnya? Ini udah selesai root locusnya. Ini aja gambarnya. Ya, dari pole ke 0. Dari sini gerak ke sana. Dari sini gerak ke sana. Ya. Ini root locusnya. Coba kita cek di MATLAB. Di MATLAB numnya apa? Numnya apa? S tambah 3. Dan-nya apa? Ini num. Numerator. Dan-nya? Ya ampun, kalau diam terus sampai gimana ceritanya ini. Coba kalikan dulu S tambah 1 dengan S tambah 7 berapa? Satu 87, betul sekali ya. S kuadrat tambah 8S tambah 7. 187. 13 187. Coba kita cek ya di MATLAB-nya. R locus 13 187. Semoga ini betul, ingatan saya nggak panjang. Ya. Mana lagi dia? Ini dia, ya. Lokusnya. Ya. Sudah lihat dari sini ke sana, dari sini ke situ. Ya.
Karena dia harus bermula di pol, berada di zero. Di sini bermula di pol, akhirnya di zero. Cukup mudah. Tapi kalau dia agak berbeda sedikit persamaannya bisa berbeda cerita, ya. Katakan ini udah beres ya. Sekarang LS-nya gimana? Kalau LS-nya sama dengan S tambah 1 dibagi S tambah 3, S tambah 7. Dia hanya berubah sedikit ya. Berubah sedikit posisinya. Yang ini kan 137, tapi sekarang yang jadi zero-nya di 1. Jadi polnya di 3 dan di 7. Coba Anda lihat, hitung, coba. Bisa sketsa nggak? Aturan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba dulu gambar. Itu di atas sudah ada contohnya. Coba dikerjakan ya. Kalau Anda cuma santai-santai nanti nggak akan ngerti nih. Nggak tahu juga nih dari sini yang hadir berapa, yang itu berapa, repot ya, emang luar biasa. Coba catat dulu soalnya ya. LS sama dengan S tambah 1, S tambah 3 sama 7. Sampai saya absensi ya. Saya mau absen dulu. Ya, tadi yang datang itu Nanang, kemudian Habib, ya, kemudian Irfan. Oke. Ya, kemudian Adil Lukman ada? Arya Bimo ada? Bimo hadir, Pak. Bernard Permission. David ada? David ada Pak? Joko? Ada Pak. Joko? Ada Pak. Ada. Erlangga? Ada Pak. Imam? Isnu? Khotib? Kabar Sir. Riza? Monica? Oke, Bowo? Hadir, Bowo. Ray? Hadir, Sir. Wah, hadir semua tapi pendiam semua nih ya. Rian? Hadir. Hadir. Rizkian? Hadir, itu lagi operasikan alat ya. Sumpeno? Nggak hadir ya. Adil Lukman? Imam Husaini? Riza? Hadir Pak. Siapa nih? Muhammad Riza Febriansyah. Oke, udah ya? Oke, ya, udah ada seru dikit ya. Silakan gimana? Udah ada yang bisa ngerjain? Ini di bawah nih, berubah sedikit ya. Bukannya nggak berubah sedikit sih. Pak, Sumpeno hadir, Pak. Tadi nggak jawab. Sumpeno, Ya, Pak. hadir. Hadir, Pak. Ya, ini sudutnya berapa nih? 1,5. Sudutnya berapa? Segitiga ya, ini nggak sesuai skala ya. Kalau mau bagus sih gini ya, 1,5. Yang miring 5, ini 1. Ini sudutnya berapa?
Kalau bisa jawab baru dianggap absen ya. Irfan, bisa jawab Irfan, walaupun sudah absen. Yang atas 11,3 bukan yang atas itu juga 5/1 5/1. yang atas itu Atas dan bawah sama aja. Ini kan semua gambarnya aja 5 dengan 1, cuma ini nggak sesuai skala, yang atas sesuai skala. 11,30 bukan Itu caranya gimana? Saya tanya Irfan, rumusnya apa? Coba Sumpeno, coba Sumpeno. Kan repot ya, kalau ini berasa belum tahu juga ya, repot ya. Yang tahu? Ya itu lah repot ya. Yang lain 11,30 Pak, 11,30. 11,30. Kok bisa 11,30? Cara ngitungnya gimana? Inverse tanggen 1/5. Ya selamat lah ya, selamat ya. Kalau inverse tanggal 1/5 ya kita udah kembali Anda ini gimana ya? Kalau ini 5 ini 1 baru tangen ya, ini 5 ini 1, ini baru tangen. Kalau ini 5 di sini berapa? Berapa jawabannya? Salah. Sempeno ini jawab. Wisnu, coba kalkulatornya jangan pakai, saya udah bisa menerawang nih ya, udah seperti itu. Itu bukan pakai degree tapi pakai radian ya. Bikin ke degree. Apa saya yang salah? Jangan saya yang salah. Bentar dulu, saya coba sin 60, coba saya cek. Benar saya, sin 30. Sin 30. Benar saya, jadi kalau aneh salah tuh. Inverse sin dari 0,5. 30. Coba, benar. Inverse sin dari 1/5. 11,536 jawabannya ya. 11,536. Oke, jawab ini coba Isnu coba dicek lagi. Ya, jadi kalau sudut aja nggak tahu ya repot ya. Jadi nanti Anda nilainya hanya berdasarkan feeling ya. Kalau nggak tahu ya. Itulah ya kalau sudah begitu, kalau nggak tahu ya. Coba latihan lagi ya. Itu pertanyaan masih dasar, belum lagi tadi jebakannya seperti itu, bisa di satu pertanyaan jebakan di berbagai tempat ya. Oke, sekarang ke sini lagi tuh. Coba gambar tadi. Nggak ada yang mau gambar. Aduh, kalau mau gambar ya repot ya. Kita gambar sekarang ke sini ya. Jadi sama seperti di atas, bikin lagi. Oke. Ya. Kemudian dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Ya. Satunya 0, berarti di sini kita beri 0. 3-nya pole, ya, pole itu disilang. 7-nya pole disilang lagi. Ya. Kemudian beri nomor ya 1, 2, 3. Nah. Ya, berarti dia sekarang jadi
Ya. Jadi dari sini ke sana, dari sini ke sini. Ya berubah cerita dia ya. Tadi dari sini yang ke kiri, dari ini kiri kanan ke kiri, ini kiri ke kanan, kira-kira gitu. Ya. Ya, nanti kalau kita bisa buat di MATLAB 1 10 ya. 11 10 21. Coba kita buat ya. Root locus 11 10 21. Ini dia root locusnya ya. Ya, sama seperti sketsa itu. Nah, sekarang coba yang terakhir ya, sebelum kita pindah ke bahan yang baru, bagaimana kalau dia LS-nya LS sama dengan S plus 7 dibagi S tambah 1, S tambah 3. Ya. Coba gambar. Nah, ini di atas ini ada 3 kali gambar ya. Walaupun angkanya 137 cuma mereka bagi peran. Yang pertama 3-nya di atas, yang kedua 1-nya di atas, yang ketiganya sekarang 7 di atas. 1 dengan 3 barengan. Kenapa? S plus 1. S tambah. Tadi udah bisa sketsa ya. Nah, di sini ceritanya beda loh. Ya, kalau saya masukin sekarang dia 17 143 ya, 17 pembilangnya, kemudian 143 untuk koefisien penyebut ya, 17 143. Kita coba kita bikin ya. R locus 17 143. Jadi begini gambarnya, coba Anda pikirkan. Jadi berbeda sekali. Ketemu nggak Anda cara begini menggambarnya gimana? 17 143. Jadi tadi gambarnya yang dua kalau posisinya pole, zero pole begini. Posisinya zero pole, pole begini, mirip-mirip. Tapi begitu posisinya, begitu sekarang digambar, jadi mana? Pole, pole zero, bentuknya jadi begini. Ya. Pole, pole zero. Ya. Yang bisa gambar udah bisa langsung, bisa gambar menentukan titik-titik ini udah bisa langsung lulus sebenarnya. Ya. Kalau bisa menghitung titik ini aja, titik ini dan titik itu, udah pasti lulus. Ada yang bisa? Nih. Gimana coba?
Maksud saya coba cari titik ini dan ceritanya gimana bisa menggambar seperti itu ya. Ini harus kita cari bersama-sama sih. Ya, jadi kalau digambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Atas diri di sini. Ya, polnya 1 dengan 3. 1, 3. Sekarang aturannya yang nomor 1, nomor 2 kayaknya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini kita gambar sekarang. Hubungkan dari sini 1 ke genapnya. Ini. Ya. Hubungkan dari sini ke sebelah kiri. Begini. Tapi kita udah tahu ceritanya kan harus berawal di pole, berakhir di zero. Ini berawal di pole, berakhir di zero mungkin. Yang di atas berawal di pole, berakhir di zero mungkin. Ini pole dengan pole ketemu. Pole dengan pole ketemu. Berarti nggak bisa ketemu mereka. Mereka harus ada percabangannya di antara -3 dengan -1. Harus ada percabangan. Nanti akan pergi ke sini, masuk ke sini. Baru di sini nanti pisah ke sana dan ke sana. Ya. Dan di sini pun akan ke bawah dan pisah. Itu mau ya apa aja sini ya, dan pisah. Ya, kira-kira gitu ya. Nah sekarang masalah titik di sini gimana? Pakai rumus mana tadi kita menghitungnya? Yang di sini, waktu kita menghitung di sini titik yang -1,3,732 hitungnya dari mana? Pakai rumus ini, ya. Rumus ini, ya, rumus B dA per ds dikurang A dB per ds sama dengan 0. Nah sekarang coba Anda hitung sekarang, betul nggak hitungan Anda nih? Coba, mana A-nya? Siapa yang bisa sebutkan A yang di rumah? Erlangga. Rizkian. Wah minggu depan nih. Ya minggu depan kuis, harus absensi berdasarkan kuis ya. Tapi kalau 2 minggu lagi mungkin harus berdasarkan suara lagi nih. Nggak ada yang dengar nih. A-nya berapa? Hah? Apa? A-nya itu semua. S kuadrat tambah 4S tambah 3. S tambah 7. Ya ini BS per AS. Pembilang penyebut semua ya. S tambah 7 dengan S kuadrat tambah 4S tambah 3. Semua dikerjakan. S kuadrat tambah 4S tambah 3. Perkara ini dari sini kan S kuadrat tambah 4S tambah 3. Coba silakan. Tambah 7. Nah ini masukin A dan B-nya, terus kemudian cari akarnya. Betul nggak akarnya itu di antara -2 dengan di lebih kecil dari -7? Saya beri waktu ya ini latihan Anda. Kalau Anda bilang minggu depan aja latihannya waktu kuis ya nggak ada masalah. Nanti juga bisa kalau waktu kuis gitu ya, nggak ada masalah ya. Tapi saya coba beri waktu, hitung B dA per ds dikurang A dB per ds supaya Anda tidak sampai kaget lagi nanti waktu kuis. Silakan 3 menit 4 menit ke depan.
Ya. Gimana dapat? Berapa? Dapat? Nomor 7 dikalikan 2S tambah 4. Ya, 2S tambah 4. Dikurang A. S kuadrat tambah 4S tambah 3. S kuadrat tambah 4S tambah 3. Dikalikan DB per DS. Bukan 1. Berarti ini 2S kuadrat tambah 14 tambah 4. 18S tambah 28. Ini dikurangi S kuadrat tambah 4S tambah 3 dengan 0. Atau S kuadrat tambah 14S tambah 25 sama dengan 0. Ya, S kuadrat tambah 14S tambah 25. 1, 14, 25. Saya masukin 1, 14. Karena kan sebetulnya saya nggak bawa kalkulator. Kalau punya kalkulator ya boleh. Ya. 14, 25. Ini akarnya. Ya. Minus 2 dengan minus 11. Ya. Ini akarnya minus 2 dengan minus 11. Minus 2 dengan minus 11, kira-kira memang di situ lah dia. Coba kita lihat dia, bentar dulu, mana dia? Ini dia ke big paper. Sekarang ke sini. Ya. Atau kita bandingkan dengan root locus yang tadi di sini ya. Di sini dia di berapa? Ini dia lebih besar daripada 10, lebih kecil daripada 15. Kayaknya bukan 11 itu. Ada yang salah kayak hitungan saya. 11 juga, 11,9 ya, hampir 12 rupanya ya. Karena saya hitung tadi kok itu bukan 11, udah agak 12 pertengahan, ternyata itu 12 ya. Dan yang di sini tadi minus 2,10 nih, minus 2 nih, minus 2,11 ya, kira-kira gitu ya. Jadi kita udah bisa gambar sketsanya. Jadi kalau mau digambar, ini gambarnya harus di minus 2,1, salah gambar saya. Salah kenapa? Irfan, tahu kenapa salah gambar saya? Kenapa gambar saya ini salah? Di sini, terutama di sini, kenapa salah? Nggak akurat dia. Kenapa nggak akurat? Karena di sini minus 2,1 ya. Minus 2,1 berarti harus di sebelah kiri minus 2. Ini minus 2. Kalau mau gambar harus dia di sini garisnya ya. Jadi garisnya ini harus di sebelah kiri dari minus 2-nya gitu kalau gambarnya. Atau ya di sini minus 2, jelek ya. Kira-kira gitu jawabannya ya. Karena dia kurang akurat karena itu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau di minus 2, minus 2,1-nya kira ini minus 2. Minus 2,1 pakai warna lain di sini ya, minus 2,1. Jadi mulai gambarnya di minus 2,1 kurang. Sana dan ke sini. Ya kira-kira gitu ya, kurang rapi gambarnya. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang gampang lagi. Sekarang masih pakai LS sama dengan ini. Masih pakai ini. Ini udah cukup nih bahan kuis minggu depan udah cukup ya. Nggak usah susah-susah. Ini aja logikanya udah jalan, udah mending. Ya. Soalnya masih yang ini. Number 1. Oke, number 1. Number 5, number 4. Oke, di sini adalah tadi S tambah 7 ya. S tambah 7. Nah, sekarang pertanyaannya teks.
hitung sudut pada S0 sama dengan minus 2 oh my god, kenapa susah banget ya. Aduh. Minus 2 tambah J1. Itu sudut pada S0 sama dengan minus 2 tambah J1. Ya, kita gambar lagi dulu titik-titik yang mana ya. Minus 1, minus 2, minus 3, 4, 5, 6, 7. Minus 7, minus 1 aja saya gambar minus 3. Yang di ininya 0, yang ini pole, yang ini pole. Ya, kemudian titiknya di minus 2 tambah J1. Berarti ini ada J1 di sini, J1. Minus 2 nya di setengah. Ya, minus 2 tambah J1 berarti dia di sini. Nah, pertanyaannya sangat mudah. Hitung sudutnya. Kalau dia ada di titik sini. Hitung sudutnya. S0. Sekarang saya copy di sini contoh perhitungan sudut tadi. Mana dia? Nah, ini dia. Katakanlah silakan. Untuk yang hadir di sini kalau udah menjawab ini baru bisa pulang ya. Baru ke bumi ya. Kalau enggak nanti Anda di sini terus sampai jam bumi berakhir. Ya itu S0-nya ada di situ. Sudutnya gimana? Kalau yang dari pole sudutnya berarti namanya V. Dari zero sudutnya namanya phi, C. Ya. Cobalah. Hasil 10 menit waktu kita sebelum nanti kelas. Tuh udah ada contohnya di sebelah kiri, cuma ganti titik, jangan bingung. Props. Monika gimana Monika? Jangan hanya bersuara waktu absen aja. Ya.
Ya, itu dulu tiga-tiganya ya. Itu sudah, kan itu ada 3 titik, ada 3 silangnya ada 2, circle-nya ada 1, berarti harus ada 3 sudut dong. Ini kan sudutnya sampai ada 1, 2, 3, 4, semuanya ada kontribusinya sudutnya. Anda lihat ya, masing-masing sudut, masing-masing pole dan zero harus memberi kontribusi. Ya kita cek sekarang ya, ini gampang. Ini tinggal dihubungkan ke sini, dihubungkan ke sini. Ini berarti sudutnya namanya, kalau ini namanya sudut karena dia silang V ya, V1. Kemudian yang ini dihubungkan ke sini, ini namanya V2. Kemudian yang ini dihubungkan ke sini, sudutnya namanya C1. Nah sekarang tinggal V1 sama dengan V2 sama dengan C1 sama dengan, ya tinggal pakai rumusnya dan keluarkan hasilnya. Coba V2 dulu yang paling gampang, rumusnya apa? V2, nih sudut yang ini. Ya, tanya Mas. Kenapa 2/1? 1/1. 1/1, ya. 1/1. 45. 45 derajat. Ini 1. Tengah inverse. Itu 135 derajat. Iya, tengah inverse berapa? Delta Y per delta X. Jadi ke kiri atas, delta Y-nya positif, delta X-nya negatif ya, 1/-1. 1/-1 ya. Nanti dapatnya kalau kalkulator apa? Tengah inverse ini 1/-1. Dapatnya nanti minus 45 derajat ya. Tapi karena ini di kuadran ketiga, minus plus ke kiri dan ke atas kuadran ketiga, ini udah 180 derajat. Betul tadi jawabannya 135 derajat. Ini sekarang gimana? Tan inverse 5 1/5. 1/5 sebetulnya tadi jawaban 11,30. 11,3 derajat. Hitunglah apakah dia di root locus. Anda bisa hitung nanti berapa kontribusi sudutnya. Jumlah sudut dari pembilang kurang jumlah sudut dari penyebut, apakah sama dengan 180 derajat?
Kalau iya, maka dia di root locus. Bisa dihitung ya. Masuk pembilang 111,3 dikurang penyebut V-nya 135 tambah 45. Betul, berapa nih? Pembilang 11,3 kurang 135 kurang 45. 11,3 kurang 135 kurang 45 168,7 minus ya, minus 168,7 tidak sama dengan 180. Kalau dihitung-hitung ternyata minus 180 derajat. Ini di locus enggak? Ternyata hasilnya minus 180. Gimana Habib? Di locus enggak minus 180? 180 derajat itu ke sana, 180 derajat. Minus 180 derajat itu ke sini semua. Jadi sama aja dia. Sama, dia mengarah ke sisi negatif, berarti dia di root locus. Itu jawabannya ya. Karena dia minus 180, dia root locus juga. Root locus. Kalau jawabannya 540 derajat, root locus bukan? Root locus juga, karena seperti 540 derajat itu kan 190 tambah 360 ya. 190 tambah 360 kan 140, dan itu juga masih root locus. Kenapa? Karena dia selalu menunjuk sebelah kiri ya, sudutnya sama, misalnya nolnya, ini 180, oke. Mari, yang satu lagi minus 180, yang satu lagi 540, mutar dulu sekali, baru nambah lagi 180, tetap menunjuk ke sebelah arah yang sama ya, di negatifnya saya, positifnya Anda ya. Kira-kira gitu ya. Jadi sudut itu harus dinormalkan terhadap nilai di antara 0 sampai 360 kira-kira gitu ya. Itu dulu hari ini ya. Jadi minggu depan bahannya menggambar sketsa seperti ini dan juga menghitung-hitung sudut seperti ini ya. Jadi Anda harus tahu ya, kan di rumah juga ya. Nanti S0 bisa saya ubah dengan gampangnya ya. Kalau S0-nya di minus 5 tambah J5, minus 5 tambah J5. Udah bisa belum ngerjainnya? Kemudian minus 3 tambah minus 3 minus J7. Ya, ini gampang sekali, tinggal mengubah-ubah ini. Tapi karena mengubah ini yang diperiksa di sini. Kalau diperiksa di sini sudutnya ke sana, ke sana, ke sana gitu ya. Ke sana dan ke sana gitu ya, kira-kira gitu ya. Beda lagi kalau diperiksa dari sebelah sini ya. Ke sana ya, kemana ya. Bisa beda-beda. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada PR untuk minggu depan ya. Silakan persiapan untuk kuis saja. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kelasnya sudah berakhir. Untuk Anda yang online juga sudah bisa selesai ya. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Oke. Baik. Oke.